Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ini mungkin agak awal ya, IWB ingin nge-share ke sampean semuanya karena kita tahu sendiri bahwa sebenarnya nanti kita ada race di Motegi. Jadi jam 12 siang, tapi IWB kayaknya kok sayang kalau kita nggak share. Jadi teman-teman semuanya, ini adalah sebuah kabar terbaru, perkembangan dari yang kita sudah bahas kemarin, di mana sama tahu sendiri ya, pembatalan pole position Marc Marquez yang ternyata mendapatkan kritikan dari Gresini Team. Jadi teman-teman, Gresini marah ya. Jadi mereka kecewa, bukan masalah apanya Cak, tapi yang menjadi masalah adalah kenapa tim coba tidak langsung memberitahukan kalau ada cancellation dari lap time Marc Marquez. Karena Cak, jika ada informasi indirect, maka Marquez bisa mencoba lagi untuk time attacking, dan ini merugikan luar biasa besar bagi tim Gresini. Saya tahu sendiri, WB sudah bahas kemarin, di Motegi ini adalah sirkuit yang sempit, sirkuit yang sangat penting untuk mendapatkan posisi start yang baik. Sama tahu sendiri bagaimana pace Marquez kemarin yang luar biasa. Bahkan sama tahu pada saat sprint kemarin Marquez sempat menggedor Enea dan juga sudah sangat dekat dengan Pecco. Kalau dikalkulasi secara grid ya, dia bisa start di posisi depan, pasti potensi menang sangat terbuka lebar. Karena memang Cak, pada saat pembalap di belakang, informasi yang kita dapatkan adalah mereka selalu problem dengan masalah temperatur ban, dan ini membuat mereka sangat sulit untuk mencoba maju karena mereka harus betul-betul mengkalkulasi bagaimana temperatur bannya, bagaimana dengan kondisi bannya, dan itu yang terjadi pada saat Marc kemarin start di posisi 9, dan itu bahkan Martin sama tahu sendiri, Martin yang memang sebenarnya awal cukup baik, dia start di belakang Marquez, tapi ya problemnya adalah ban. Sekali lagi, ban adalah menjadi biang problem utama bagi pembalap yang start di belakang, karena ban akan sangat gampang naik temperaturnya, dan itu yang terjadi pada Marquez. Nah teman-teman semuanya, kita bahas mengenai ini adalah update, tentunya update yang terbaru. Ternyata ada pengakuan yang kita bisa record di sini Cak, pengakuan dari Film Stewart yang memberikan penekanan bahwa ternyata mereka mendapatkan problem. Mereka mengakui alat sensor track limit tidak trigger gara-gara ada masalah dengan softwarenya. Jadi pengakuan ini sangat disayangkan, dan teman-teman semuanya tentu nggak afdol kalau kita nggak langsung mendengarkan pernyataan dari Marquez. Pernyataan bagaimana dia merasa, ya bisa dikatakan walaupun kecewa, dia tetap fokus. Dia merasa seandainya ada informasi indirect langsung kualifikasi, mengingat dia masih memiliki waktu kemarin, maka dia bisa mencoba lagi untuk attacking. Akan tetapi gara-gara informasinya ada 5 menit setelah sesi usai, maka Marquez menelan pil pahit. Marquez nggak bisa lagi berbuat apapun, dan itu dikatakan Marc yang memberikan penekanan pentingnya kebijakan dari para Film Steward. Walaupun rule is rule, tapi memang harusnya ada konsiderasi, mengingat bagaimanapun itu merugikan bagi tim Gresini. Berikut kata Marquez yang kita terjemahkan dari MotoGP. Aku setuju dengan hukuman, tetapi waktu pemberitahuan seharusnya tidak terlambat. Ya, ini agak membingungkan, terutama mereka terlambat memberitahuku, karena di atas motor tidak mungkin kita menyadari apakah kamu menyentuh garis hijau atau tidak. Aku melihat semua berjalan dengan baik, dengan lap time yang luar biasa. Jadi aku berpikir, oke, tidak ada gunanya memacu lebih keras lagi, karena juga beresiko, mengingat ada beberapa tetes hujan di aspal. Dengan waktu putaran tersebut, aku akan berada di baris terdepan yang merupakan targetku. Jadi aku pikir cukup untuk kualifikasinya. Sayangnya setelah usai sesinya, ada pemberitahuan yang sangat terlambat bahwa lap timeku dibatalkan. Race Direction memberitahuku bahwa sensor track limit error karena software, sehingga bermasalah pada koneksi. Jelas aku terkejut. Tetapi mau gimana lagi? Tugas kami adalah mencoba melupakan itu dan berkonsentrasi pada race, dan kami akan melakukan yang terbaik. Yes, itu kata Marquez. Dan teman-teman, artinya Kang Mas, ada problem dengan Film Stewart, ada problem dengan alat, dan itu diakui oleh Film Stewart yang akhirnya memberitahukan secara resmi masalahnya. Dan berikut kata Film Stewart yang kita terjemahkan dari MotoGP ya. Jadi kita ambil singkat padatnya aja. Berikut kata Film Stewart. Film Stewart menyelidiki aplikasi track limit yang tidak aktif pada Marquez. Hal ini dipastikan terjadi karena kesalahan perangkat lunak sehingga lap time dibatalkan secara manual. Itu kata Race Direction. Jadi teman-teman, gara-gara tidak ke-trigger alat sensornya, akhirnya dari Film Stewart memutuskan untuk membatalkan secara manual, dan itu faktanya. Ya, itulah balapan Kang Mas ya. MotoGP sekarang memang sangat rumit, dan memang kalau kita melihat secara jernih dari informasi Marquez dan juga Film Stewart, seharusnya ada kebijakan. Kalau kita lihat ya, ini merugikan Marquez dan juga tim Gresini, karena kemarin kita lihat Marquez masih bisa nge-push lagi. Seandainya dia diberitahukan langsung, Marc bisa mencoba untuk attacking lagi, karena kemarin kita lihat Marc masih memiliki waktu
jika seandainya diberitakan langsung. Namun ya itulah problemnya, karena ada konfirmasi dari Race Direction, problem adalah dari alatnya bukan dari mereka. Jadi rule is rule sekali lagi, dan mereka memang problem dengan alatnya. Memang seharusnya ada konsiderasi seperti yang kita lihat kemarin bagaimana dengan Pedro Acosta yang dikatakan menyalahi aturan dengan temperatur bannya jadi lebih rendah dari yang direkomendasi 1,8 bar, dan ternyata Cak, setelah diinvestigasi secara teliti ditemukanlah sesuatu hal yang menarik, karena faktanya Cak, pada saat dites, pada saat dicek di start, ternyata tekanan ban dari Pedro Acosta ini normal, jadi sesuai dengan regulasi, yakni di 1,8 bar minimal. Akan tetapi yang unik adalah pada saat pembalap nge-push, ngeber, yang harusnya malah naik temperatur, malah ternyata sebaliknya. Jadi pada saat sensor memberitahukan adanya penurunan tekanan ban, jadi tekanan bannya turun, kempes, dan itu yang menjadi masalah, sehingga Race Direction akhirnya ngecek secara teliti dan mereka menemukan adanya bocor alusnya. Jadi leaking di bagian rimnya atau di bagian peleknya. Nah, dari sana ternyata dipastikan bahwa memang ada sedikit cacat ya bahasanya Cak, mungkin ada problem dengan peleknya, dan itu yang membuat akhirnya Pedro Acosta lolos dari penalti karena ada sesuatu hal yang di luar kontrol dari pembalap. Kalau Marquez ya rule is rule, sekali lagi itu bukan kontrol dari pembalap, cuman timingnya aja yang apes Cak. Kalau kita lihat memang dari Marquez sendiri tidak pernah membantah, Marquez tidak menentang dengan keras, tapi Mark hanya sangat menyayangkan aja. Seandainya ada informasi dari film tersebut langsung, maka semuanya akan lebih baik, maka timnya akan bisa nge-push lagi, dan itu yang sekarang ini menjadi problem. Jadi teman-teman, mungkin kita agak kritis di sini, karena kalau kita ngomongin MotoGP saat ini yang paling penting adalah grid atau starting position. Itu sangat penting sekali. Dengan kondisi, sama tahu sendiri ya, aero yang very complicated, dengan kondisi teknologi yang semakin on limit, maka pembalap harus betul-betul bisa mencapai posisi yang terbaik pada saat start. Sama tahu sendiri ya, temperatur banyak, aero yang sangat sulit menyalip, kemudian juga ya semuanya on limit lah. Sehingga saat ini pembalap di belakang akan sangat dirugikan pada saat balap MotoGP. Jadi itu yang menjadi fokus dari tim dari Gres ini Cak. Ya IWB sendiri sih sebenarnya sangat sangat menyayangkan sebenarnya Cak dengan kondisi tersebut. Tapi sekali lagi rule is rule, tapi IWB nge-share ini supaya sama tahu faktanya bahwa MotoGP tidak selalu on perfect. Terbukti sama tahu sendiri ya, bagaimana alat pun softwarenya ternyata problem dan sensor dari ban tidak ke-trigger dan akhirnya dicek secara manual. Oke Cak ya, jadi itu update IWB sebelum kita race Motegi jam 12 nanti. Teman-teman semuanya, informasi buat sampean, memang kalau kita menggali tentang Motegi kemarin, kita pastikan bahwa Pedro Acosta is very fast. IWB sudah tekankan kemarin, Pedro very fast since Friday, sejak hari Jumat. Pedro sangat kencang, Pedro sangat konsisten, dan teman-teman IWB juga sudah terangkan kemarin bagaimana karakteristik Motegi yang memang nyaman buat RC16. Jadi dengan KTM, sama tahu sendiri, KTM memiliki braking atau ya stability pengereman yang sangat bagus, sehingga pada kondisi stop and go Motegi ini akan membuat kemampuan dari RC16 betul-betul tereksploitasi dengan baik. Makanya kemarin Cak, Pedro very fast. Bahkan kalau kita lihat seolah-olah Pedro sudah akan menang karena gapnya makin lebar, tapi ya Rocky is Rocky. Ternyata sebagai rookie dia agak grogi Cak, sepertinya mentalitasnya masih belum tenang. Makanya Pedro hari ini mengatakan, kemarin dia mengatakan setelah crash dia akan coba fokus, dan hari ini dia akan mencoba untuk tenang, bikin kesalahan lagi. Dan itulah yang sekarang menjadi target untuk Pecco Cak. Pecco is very fantastic selalu Cak. Pecco dari kacamata IWB adalah pembalap yang sangat tenang. Jadi very confident, sangat tenang, dan dia bisa mengukur dengan baik pada kondisi-kondisi tertentu. Pecco ini benar-benar matang kalau kita lihat. Makanya kemarin ya kita perhatikan secara pace dia tahu sudah kalah dengan Acosta, dia nggak mau nge-push, jadi on limit dari motornya sudah diukur, dan pada akhirnya sama tahu sendiri bagaimana dengan kesabarannya, dengan kematangannya dia bisa mendulang hasil maksimal juara di Motegi kemarin. Jadi itu adalah salah satu, kalau dari kacamata IWB nih ya, salah satu kombinasi motornya yang luar biasa, termasuk juga dari orangnya, pembalapnya yang memang matang banget. Nah, bagaimana dengan Enea dan Marquez? Nah, ini juga IWB nggak menyangka Mark bisa overtake Martin setelah itu, dan kita juga nggak pernah menyangka Marquez bisa masuk podium, mengingat kita tahu sendiri ya, dengan posisi 9 nggak gampang, apalagi start kemarin. Marquez bukanlah membuat keajaiban, tapi dia nggak terlalu yang melesat. Mark dari start 9
dia hanya bisa naik 2 posisi atau 21 posisi kalau nggak salah ya. Jadi dia betul-betul memang step by step, walaupun kalau kita menggali lebih jauh ada beberapa poin yang membuat Marquez diuntungkan, yakni ya Acosta crash, kemudian juga Binder dengan problem. Nah teman-teman, Binder ada apa kemarin? Ternyata ada konfirmasi dari KTM, Binder ada masalah dengan elektroniknya. Jadi KTM RC16 kemarin milik dari Binder ada masalah dengan elektronik sehingga dia nggak bisa meneruskan balapan. Dan finally, pertarungan antara Marquez dan Enea ini memang luar biasa. Nah, teman-teman, untuk pertarungan kemarin bisa kita pastikan dan kita juga agak kaget sebenarnya. Ternyata Enea very fast. Jadi pada saat belum diserang sama Marquez, Enea itu agak santai gitu kita lihat ya. Makanya ada beberapa komen, wah Enea ini pengawalnya Pecco nih. Ini kok kayak apa namanya melindungi atau memproteksi Pecco nih. Tapi kenapa diserang oleh Marquez tiba-tiba malah bisa kencang dan mendekati Pecco? Memang bener, Cak. Kemarin kalau kita lihat Enea ini bisa mendekati Pecco pada saat mau finish. Kita juga surprise ya. Jadi jaraknya hanya 0, sekian detik. Dari sebelumnya 2 detik hampir ya. 1,8, 1,5. Tapi setelah Marquez attacking, Enea ngacir banget, Cak. Jadi sebenarnya kalau kita mencoba untuk menyelami secara teknis ataupun secara kalkulasi klasemen sementara, nggak logis, Cak. Kalau dikatakan Enea itu melindungi Pecco, nggak logis. Tapi kalau mendapatkan pressure dari Marquez itu baru logis, karena bagaimanapun Italiano itu memiliki rasa gengsi yang luar biasa. Dia nggak mau kalah dengan Spain Rider, jadi Spanish Rider, dia nggak mau kalah. Makanya pada saat kemarin kita lihat attacking dari Mark itu luar biasa, ini ya betul-betul sangat kencang. Setelah itu dia bisa defensive line-nya juga baik banget, bagus banget. Dan itu dikatakan Marquez. Dan Marquez ternyata tidak pernah yang namanya membantah kekuatan dari Pecco. Pecco lagi Enea, Cak. Jadi Marquez memuji Enea, dan kata Marquez memang di awal dia ada sedikit problem dengan temperatur ban. Makanya dia mencoba untuk cooling dulu, santai di belakang. Setelah itu dia ingin melihat seperti apa sih levelnya, ingin melihat bagaimana kemampuan motornya, seberapa limitnya, mengingat temperatur ban sekarang sangat penting. Nah, ternyata, Cak, di akhir-akhir lap dia merasa bahwa dia punya pace, dan pada akhirnya terbukti pada saat para pembalap di depannya, Pecco dan Enea ini menorehkan lap time di angka 1 menit 45, ternyata Marquez masih bisa di 1 menit 44, dan itu membuat Mark pelan dan pasti mendekati Enea Bastian ini. Dan teman-teman, akhirnya saya tahu sendiri bagaimana pertarungan kemarin yang bisa kita pastikan. Suka nggak suka, GP23 kalah dibandingkan dengan GP24, kelihatan banget dari akselerasi, dan memang dikatakan oleh Bezzecchi pada saat menggunakan juice tire atau ban terpakai, GP24 memiliki sesuatu yang lebih dibandingkan dengan GP23. Itu terlihat sekali, Cak, kemarin. Nah, teman-teman, ini perkataan atau pernyataan Marc Marquez yang menyoroti kekuatan dari Enea yang menurutnya memang luar biasa, dan Marc memberikan pujian kepada Enea yang mampu proteksi ya racing line-nya sehingga Marquez akhirnya finish di posisi ketiga. Berikut kata Marc yang kita terjemahkan dari MotoGP. Pada putaran pertama aku terlalu memaksakan diri dan kemudian ban depanku kepanasan. Kemudian aku mendinginkan ban dan mencoba memahami posisiku. Kemudian pada putaran terakhir, aku mengejar barisan depan. Aku mulai melaju dengan sangat baik. Dalam pertarungan dengan Enea, pada putaran terakhir ia bertahan dengan sangat baik dan terlalu beresiko untuk menyalip Enea. Itu kata Marquez, Cak. Yes, jadi memang Marquez secara realistis mengatakan bahwa terlalu beresiko. Yang menjadi pembalap terbaik adalah Pecco Bagnaia, dan teman-teman semuanya, ini dia yang paling baru ya. Jadi teman-teman, ini adalah hasil warm up yang paling baru, yang paling fresh. Dan sekali lagi ternyata wow, Pecco Bagnaia menunjukkan bahwa dia adalah pembalap yang luar biasa, the best rider ya saat ini. Dengan warm up session barusan ya, WP akan share ke semuanya. Dan berikut hasil warm up session yang mana kita lihat ternyata Pecco Bagnaia mengungguli dengan lap time 1 menit 44. Memang secara race pace agak lambat, Cak, tapi ya memang sepertinya memang kondisi dari cuaca yang cukup dingin ya. Dan kedua Martin, ketiga Enea Bastian ini GP24 semuanya gila. Pedro Acosta ternyata keempat, Cak, dan Marquez nangkring di posisi kelima dengan gap 0,2 detik, dan kemudian Morbidelli. Nah, teman-teman, sampai itu saja di sini ya hasil dari warm up baru banget, dan kita akan lihat seperti apa nanti pada saat race. Dan teman-teman, kali ini ternyata Zarco bisa masuk top 10 ya pada saat warm up dengan LCR Honda, dengan Honda RCV-nya di LCR ya pastinya. Nakagami ke-10 dan Fabio Quartararo 11. Dan yang menarik adalah Johann Zarco lebih lambat 0,6 detik dibandingkan dengan Pecco. Jadi kita lihat seperti apa nanti pembalap lagi balapan di Motegi. Oke teman-teman semuanya, itu Cak update IBP tentang
Motegi race ya, beberapa informasi yang terupdate mengenai Film Stewart yang mengakui ada problem dengan mesin deteksinya dan membuat akhirnya Marquez diganjar lebih lambat dari biasanya. Jadi setelah finish 5 menit setelah itu baru dikatakan pembatalan untuk lap time-nya yang luar biasa. Oke Cak ya, itu aja update Iban Banaran semuanya. Dan semuanya komen di bawah kira-kira Saman jago siapa Cak? Kira-kira Cak. Nah, kalau pada kondisi tertentu memang kita akan sulit untuk memprediksi, tapi pada kondisi hujan IWB cukup pede Marquez akan di depan. Tapi dengan start ke-9 memang big problem, itu intinya, very big problem. Kita lihat seperti apa saja, seperti apalah nanti kita lihat aja usaha dari Marquez dan juga kita lihat usaha dari Martin yang akan finish start di belakang ya. Itu aja update yang benar semuanya. Seperti biasa, kalau teman suka video ini, like, share, dan subscribe. Jola Riza, sampai sholat 5 waktu karena itu malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandes.